Om Swastiastu, selamat siang dan salam sejahtera anak-anakku sekalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi Wase atau Tuhan Yang Maha Esa, atau kalau kita di Toraja, Puang Matua. Ya. Saya langsung lanjut ke materi kita yang saya akan bahas satu persatu sekarang. Mudah-mudahan materi kita ini anak-anakku sekalian yang saya cintai bisa memahami tentang pelajaran yang saya akan jelaskan ini. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa yang ditujukan kepada Ide Sang Hyang Widi Wase, atau kalau kita di Toraja di sini disebut dengan nama Puang Matua. Yang doanya berbunyi Om Awik Ham Astu Nama Sidam. Artinya, semoga tiada halangan dan berhasil. Artinya kalau kita belajar itu semoga tidak ada yang menghalangi selama kita belajar, ya, dan semoga kita berhasil, ya. Oke, baik, langsung saya lanjut. Atma sebagai sumber hidup. Pertama, kompetensi dasar 3.1 yaitu memahami Atma sebagai sumber hidup bagi makhluk hidup. Nah, indikatornya yaitu 3.1.1 tentang pengertian Atma atau menjelaskan pengertian Atma. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian Atma. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan contoh makhluk di sekitar kita. Atma sebagai sumber hidup. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian Atma. Apa itu Atma? Atma itu adalah pemberian dari Tuhan. Ya, semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini, termasuk kita manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu bisa hidup karena dijiwai oleh Atma. Nah, siapa yang memberikan Atma? Tidak lain adalah Ide Sang Hyang Widi Wase, atau kalau kita di Toraja, Puang Matua. Atma artinya sumber kehidupan. Sumber kehidupan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Jadi Atma adalah percikan-percikan terkecil dari para Atma, atau biasa disebut juga dengan Brahman, atau biasa juga disebut dengan Puang Matua. Kalau dalam bahasa Indonesianya, Tuhan Yang Maha Esa. Esa ini artinya satu, ya. Atma menghidupkan manusia, ya, begitupun binatang dan tumbuh-tumbuhan. Jadi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini hidup karena dijiwai oleh Atma. Ya, sekali lagi saya ulangi bahwa kita manusia sama dengan binatang, sama dengan tumbuh-tumbuhan, kita bisa hidup karena dijiwai oleh Atma. Ya. Kemudian ciri-ciri daripada makhluk hidup. Nah, ciri-cirinya seperti kita manusia dapat makan, bernapas, dan minum, kemudian membuang kotoran. Makhluk hidup dapat berkembang biak, ya, seperti manusia, ya. Manusia kan
termasuk makhluk hidup. Jadi manusia ini bisa hidup berkembang biak, beranak ya. Bisa dilihat langsung di gambarnya ya. Baru lahir, lama kelamaan besar, lama kelamaan akan mati. Nah, ini tentunya kamu sudah tidak sudah tidak asing lagi. Ini adalah gambar ayam. Jadi ayam ini perkembangbiakannya bertelur. Jadi kalau dia bertelur itu biasanya bertelur banyak telurnya, kemudian menetas jadi berkembang ya, itu ayam. Kemudian ini tumbuh-tumbuhan yang kamu lihat di sekitar sekolah kita ini, banyak tumbuh-tumbuhan seperti ada kelapa, ada pepaya, ada manggis, ada rambutan dan lain sebagainya. Jadi ada tumbuhan yang berbuah ya. Tumbuhan ini kalau berbuah, bijinya yang berkembang. Kalau tumbuhan yang tidak berbuah, tunasnya yang berkembang, akhirnya juga bisa berkembang biak ya. Jadi Atman dan Brahman sulit dipahami ya. Bila diumpamakan matahari ya, matahari adalah Brahman atau Puang Matua. Nah, Atma adalah sinarnya ya. Kita bisa hidup karena dijiwai oleh Atma. Siapa yang memberikan Atma? Tidak lain adalah Tuhan Yang Maha Esa atau Puang Matua ya. Sinar matahari begitu berguna untuk semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Makhluk hidup mengalami proses kehidupan, lahir, hidup, dan akan mati. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung kasih pertanyaan. Ada 3 pertanyaan di sini, di bawah ini. Kalian, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kamu sudah mengerti mengenai pelajaran yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi saya kasih pelajaran tambahan ya, ada 3 nomor ya. Dijawab dengan baik ya anak-anakku. Pertama, Atma. Atma itu apa? Atma adalah ya. Yang kedua, kalau Atma meninggalkan tubuh makhluk hidup, maka tubuh kita akan apa kira-kira ya. Yang ketiga, sebutkan binatang yang berkaki 2 ya, yang sudah ada tertera di dalam gambar tadi. Saya kira gampang ya, tidak ada yang sulit. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, dengan berakhirnya pelajaran kita, saya akhiri pula dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Kurre sumanga denopa anta masake mairi maru dinding solanasam.